Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa proton itu berada di dalam inti suatu atom. Sehingga proton menjadi dasar untuk penomoran atom. Jadi bahwa setiap atom itu dibedakan berdasarkan nomor atom, dan penomoran itu didasari oleh jumlah proton, jumlah muatan positif yang ada pada atom tersebut. Kenapa tidak elektron? Karena elektron itu berada di sisi terluar dan elektron itu dipakai untuk berikatan. Nanti pada bagian ikatan kimia akan kita jelaskan lebih lanjut. Sehingga protonlah yang menjadi dasar untuk penomoran atom, atau bisa disimbolkan dengan notasi Z. Jadi setiap atom itu dibedakan berdasarkan jumlah muatan positifnya. Bila kita lihat di tabel periodik, hidrogen dengan nomor atom 1 itu artinya dia mempunyai 1 proton. Misalkan dengan natrium nomor atom 11 itu artinya dia mempunyai 11 muatan positif atau mempunyai 11 proton. Nah, pada atom yang bermuatan netral, karena definisi bermuatan netral artinya terjadi keseimbangan, maka jumlah proton itu akan sama dengan jumlah elektron. Jadi misalkan atom natrium itu nomor atomnya 11, artinya dia punya 11 proton, dan bila dia bermuatan netral, maka jumlah elektronnya juga 11. Tapi bila dia berbentuk ion, misalkan Na+. Na+ itu artinya dia kehilangan 1 elektron, maka dia elektronnya bukan lagi 11, tapi 10. Itu. Masih pada atom bermuatan netral, sehingga bila jumlah proton sama dengan jumlah elektron, sehingga itu menjadi sama pada nomor atomnya. Itu kenapa kebanyakan di SMA kita mengerjakan konfigurasi elektron itu berdasarkan nomor atom. Dulu kan ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s, 3d, dan seterusnya. Itu kan basisnya adalah nomor atom. Padahal nomor atom itu tidak selalu berbasis pada nomor atau jumlah elektron. Teori yang benar bahwa nomor atom itu didasari oleh jumlah proton. Selain pada nomor atom, ada yang namanya nomor massa atau disimbolkan dengan A, yang artinya dia mewakili massa atom tersebut berapa. Massa atom seperti pada teori atom klasik, massa atom itu ditentukan oleh inti atau nukleus atom. Nah, di mana nukleus atom itu susunannya itu adalah proton dan neutron, muatan positif dan muatan netral. Sehingga nomor massa itu adalah jumlah muatan positif ditambah jumlah muatan netral. Jadi misalkan helium nomor atomnya 2. Artinya dia punya 2 proton. Nomor massanya 4. Nah, nomor massa 4 itu artinya dia punya 2 proton dari nomor atom plus 2 neutron. Sehingga bila dijumlahkan sama dengan 4 yang menjadi nomor massanya. Sehingga secara umum yang paling banyak terjadi atau paling banyak dilihat dari suatu simbol atom itu, misalkan yang huruf besar ini adalah simbol atomnya, misalkan X. Yang biasa Anda lihat di tabel periodik itu H, He, Li, Na, dan sebagainya, itu adalah atomic symbol. Subscript
di sisi kiri bawah itu adalah atomic number atau nomor atom atau setara dengan jumlah proton muatan positif. Dan superscript di kiri atas ini adalah nomor massa yang tidak lain adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron. Nah, jadi nomor atom diwakili oleh proton dan nomor massa itu diwakili oleh nukleus yang dalam hal ini adalah proton plus neutron. Nah, bila tadi kita berbicara mengenai teori atom klasik ya, bahwa kita mempelajari bagaimana komponen-komponen atom itu ditemukan atau didiscover, maka teori atom modern yang diawali oleh Niels Bohr ini mulai menjelaskan bagaimana atom-atom itu bekerja. Ya, Niels Bohr itu dalam hipotesisnya itu menjelaskan tentang suatu model atom di mana elektron itu bergerak membentuk suatu sirkuit. Ya, jadi ada inti atom di tengah yang berwarna merah ini dan di luarnya yang bertitik-titik biru ini adalah elektron yang bergerak dan berputar seperti orbit, ya, seperti orbit tata surya. Yang bergerak ada tingkatannya, ada N sama dengan 1, artinya sirkuit pertama, N sama dengan 2 sirkuit kedua, dan seterusnya. Nah, ini teorinya Bohr, bahwa elektron itu bekerja, elektron itu bergerak, sementara nukleus itu diam. Nah, elektron itu bisa bergerak karena daya tarik dari intinya, ya, itu seperti tata surya. Jadi model atom Niels Bohr itu terinspirasi dari model tata surya yang diawali oleh Nicolaus Copernicus, ya. Ini. Nah, Niels Bohr ini melakukan eksperimennya itu pada atom hidrogen. Nah, hidrogen itu kan punya satu elektron dan dia mendefinisikan bahwa satu elektron pada hidrogen itu dia bergerak melalui inti, mengelilingi inti ya, melalui lintasan lingkaran yang mempunyai jari-jari tertentu, ya, seperti orbit suatu planet. Ya, bahwa inti nukleus itu diibaratkan sebagai matahari dan elektron itu adalah planet-planet yang mengelilinginya. Nah, dia juga mendefinisikan bahwa elektron itu dia mampu berpindah lintasan, artinya mampu berpindah tingkat energinya. Ya, bergantung pada dia apakah berpindah itu menjauh atau mendekat. Ya, bila mendekat maka dia melepaskan energi, bila dia menjauh maka dia harus menyerap energi. Nah, di sini Bohr belum mampu untuk menjelaskan bagaimana bila terdapat lebih dari satu elektron, bahwa karena eksperimennya secara nyata itu baru pada atom hidrogen yang punya satu elektron. Lalu bagaimana misalnya ada 100 elektron, bila ada 1000 elektron, bagaimana pergerakannya? Siapa yang mengatur pergerakannya? Apakah inti atom memiliki energi sebesar itu untuk mengatur pergerakan sekian banyak elektron? Ini belum bisa dijawab oleh Niels Bohr, ya. Jadi Niels Bohr itu baru mendefinisikan bahwa elektron itu bergerak mempunyai lintasan. Nah, lalu teori dari Niels Bohr ini coba disempurnakan ya, coba dibandingkan dengan prinsip kebolehjadian yang dilakukan oleh Werner Heisenberg. Werner Heisenberg ini menggunakan teori dasar oleh Niels Bohr ya, bahwa elektron itu mempunyai lintasan. Kemudian dia tembakkan suatu sinar dan refleksi dari sinar tersebut dia gunakan untuk mengetahui posisi dari elektron. Nah, ternyata bahwa Heisenberg pada penelitiannya itu mendefinisikan bahwa kita tidak bisa mengetahui posisi yang pasti dari suatu elektron gitu.
Karena energi yang dikeluarkan untuk memberikan sinar atau menembakkan itu dikembalikan lagi pada posisi yang tidak sama. Yang artinya bahwa elektron itu sebenarnya dia bergerak sangat cepat. Ya, dia bergerak sangat cepat. Sehingga teori Niels Bohr yang bilang bahwa elektron itu mempunyai suatu posisi tertentu itu menjadi rancu. Karena posisinya kita tidak bisa menebak. Karena menurut Heisenberg, elektron itu bergerak bebas. Elektron itu bergerak bebas, tidak dikotak-kotakan berdasarkan suatu posisi. Ya. Nah, sehingga terjadi teori yang saling bertolak belakang ini antara Niels Bohr dengan Werner Heisenberg di sini. Yang satu menerapkan teori lintasan, yang satu menerapkan prinsip kebolehjadian. Nah, sehingga oleh Erwin Schrödinger itu ditengahi. Teori ini ditengahi oleh Erwin Schrödinger untuk menyelesaikan permasalahan tadi ya, pada teori atom Niels Bohr dan Werner Heisenberg. Daripada bertengkar ya, bahwa Niels Bohr bilang bahwa elektron itu ada lintasannya, sementara Heisenberg bilang elektron itu bergerak bebas. Nah, tapi kan karena elektron itu bergerak, pergerakannya itu kan bisa dibentuk menjadi suatu diagram. Bila kita taruh dia pada suatu diagram, artinya ada suatu persamaan yang mengikuti pergerakannya. Artinya pergerakannya itu bisa diprediksi, pergerakannya itu bisa dianalisis. Nah, maka Schrödinger itu masuk menganggap bahwa elektron itu sebagai suatu gelombang. Ya, suatu gelombang. Kan gelombang itu kan memiliki panjang tertentu, memiliki amplitudo, memiliki panjang gelombang yang bisa diibaratkan itu sebagai suatu posisi atom. Nah, kan karena elektron itu bergerak pada posisi 3 dimensi, nah inilah nanti yang menjadi dasar dari teori orbital. Nah, gambar-gambar inilah yang disebut sebagai gelombang elektron ya, karena tempat yang berwarna hitam ini adalah posisi-posisi yang mungkin ada elektron ya. Jadi teori Bohr itu masih dipakai di sini ya, bahwa elektron itu ada lintasannya, tapi apakah elektron itu bergerak sepanjang lintasan ini itu hanya didefinisikan gitu kan, hanya diarsir. Nih, jadi peluang. Jadi kita mendapatkan peluang terbesar mendapatkan elektron itu pada bentuk-bentuk seperti ini, pada lintasan-lintasan ini. Nah, misalkan yang paling atas ini ada 1s, 2s, ini ada orbital s ya. Orbital s itu bentuknya lingkaran seperti orbit ini ya, karena dia paling dekat dengan inti sehingga dia paling stabil gerakannya. Tapi ketika dia semakin menjauhi dari inti, artinya energi daya tarik dari inti atom itu semakin mengecil, maka pergerakan elektron itu semakin liar, sehingga bentuk lintasannya itu akan semakin tidak teratur. Awalnya berbentuk bulat, lalu ini mulai berbentuk seperti pita. Nah, makin lama dia pergerakannya semakin sulit diprediksi. Nah, karena energi yang digunakan itu semakin tidak mendapat gangguan dari inti atom. Nah, untuk menaruh ya atau menjelaskan kegiatan atau cara kerja dari tiap-tiap elektron itu dibentuklah sistem bilangan kuantum. Nah, ini tadi ya. Karena posisi elektron itu tidak dapat dipastikan, maka dikembangkanlah konsep orbital atau elektron cloud. Jadi hanya posisi-posisi di mana elektron itu mungkin berada. Nah, maka muncullah yang namanya bilangan kuantum. Ada yang namanya bilangan kuantum N atau prinsipal. Ada bilangan kuantum L, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin.
Ini semua mendefinisikan posisi dari elektron itu dengan sangat presisi. Sehingga setiap elektron yang ada pada atom itu bisa kita bedakan. Sehingga bila kita ingin mereaksikan suatu atom dengan atom lain, itu kita bisa tahu jelas elektron mana yang saling berikatan. Nah, kan? Maka muncullah teori yang namanya kulit atom. Ada yang namanya lagi subkulit. Nah, kalau kulit itu kan didefinisikan dengan angka mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau subkulit itu biasanya dalam bentuk huruf S, P, D, F, G dan seterusnya. Nah, maka ketika dikembangkan lebih lanjut itu muncul yang namanya tingkat energi pada suatu atom. Nah, mulai dari paling bawah ini adalah inti atom atau nukleus ya. 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah kulit dari atom tersebut. Ya, 1 artinya kulit pertama, 2 kulit kedua, 3 kulit ketiga dan seterusnya. Sementara S, P, D, dan P ini menunjukkan subkulit atau tingkat energi. Kenapa di kulit S, di kulit pertama itu hanya ada 1 S? Karena dia posisinya paling dekat dengan inti. Sehingga secara diameter dia paling kecil. Sehingga tidak banyak elektron yang bisa di situ. Tapi semakin jauh itu subkulitnya semakin banyak karena diameternya semakin besar, artinya semakin banyak elektron yang bisa berada di kulit tersebut. Nah, itulah sebenarnya artinya suatu kesetimbangan ya. Suatu kesetimbangan bisa menyebabkan atom tersebut bekerja sebagaimana mestinya. Kita ambil contoh di sini untuk atom oksigen. Atom oksigen dengan nomor atom 8 yang artinya dia punya 8 proton dan karena ini atom netral maka elektronnya juga 8. Nah, artinya 8 elektron itu